seseorang bawa wadah, bawa tempat, mohon maaf, ada kotoran ayamnya di situ. Mohon maaf, ada setetes darah di situ. Mohon maaf, ada kencingnya anaknya mungkin di tempat tersebut yang masih tersisa di wadah itu. Ada muntahan dari bayinya. Ketika ada seseorang bawa tempat kotor seperti itu, saudaraku sekalian, tentu yang bagi-bagi nggak jadi mau meletakkan makanan di dalam wadah tersebut. Dia akan bilang next, silakan yang selanjutnya, yang ini yang bawa tempat yang kotor dilewatin, kamu silakan. Yang bawa tempat yang kotor dia nggak bisa bilang dasar pelit nggak mau ngasih. Bukan dia nggak mau ngasih, Bu, bukan dia nggak mau ngasih, Dek. Akan tetapi wadah yang dibawa sama orang tersebut adalah wadah yang kotor. Dia akan bilang bersihkan dulu wadahmu, kemudian kemarilah, aku akan memberikannya kepadamu. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau kamu merasa saya sudah hidup berpuluh tahun lamanya, tapi kok saya kayak gini-gini aja ya, saya gak pernah tahu rasanya cinta kepada Allah. Saya hidup sudah 50 tahun, saya gak pernah tahu rasanya cinta kepada Nabi Muhammad. Saya sudah hidup 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sudah berapa ribu sholawat saya lakukan, tapi saya gak pernah tahu rasanya kehusyuan dalam sholat. Sudah sekian puluh tahun, sudah berapa ratus purnama saya lewati di saat hidup saya di dunia. Tapi kenapa sampai sekarang saya masih susah mengendalikan hati? Kenapa sampai sekarang saya belum juga dikaruniai ilmu yang manfaat? Kenapa sampai sekarang iman saya masih berada di bawah juga? Kenapa sampai sekarang bahkan untuk urusan sekedar sholat subuh pada waktunya saya begitu sulit mengerjakannya? Masalahnya seringkali saat dia hendak menurunkan rahmatnya ke dalam hatimu, hatimu belepotan dengan kotoran-kotoran. Ketika ia hendak menurunkan keindahan-keindahan darinya, ia bukannya pelit, ia bukan tidak dermawan, ia dermawan kepada siapapun yang meminta kepadanya. Akan tetapi ia mencegahnya darimu karena wadah tempat turunnya segala keindahan tersebut masih berlumuran dengan kotoran-kotoran. Karenanya kamu perlu membersihkan hatimu. Kita perlu membersihkan hati kita. Bu, nggak capek apa hidup terkalahkan terus dengan emosi? Dek, nggak capek apa ngadepin perasaan diri sendiri? Capek apa nggak capek? Capek. Sampai kamu merasa nih saya kayaknya perlu healing deh. Capek banget saya. Emang kamu capek apaan sih? Capek sama perasaan sendiri ya. Ini adik-adik zaman sekarang nih, urusannya sama lelah menghadapi diri sendiri. Seringkali merasa perlu healing, perlu mengobati diri gitu. Dikirain penyakitnya, permasalahannya ada pada luar dirimu. Tidak, Dek.
Kebahagiaan yang kamu cari adanya di dalam hatimu sendiri. Kebahagiaan yang selama ini kamu cari tidak berada di luar dirimu. Ia ada di dalam dirimu sendiri. Seringkali saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, dimanapun saja kalian berada, jangan kamu cari bahagia di mana-mana. Sebab ia tidak berada dalam tempat yang jauh. Kamu jangan berpikir saya mau ke Bali buat healing. Saya mau jalan-jalan ke Singapura biar senang. Saya pengen bepergian kemana-mana biar hati saya terobati, mengobati luka hati. Kamu pergi kemana-mana, piknik, tamasya, enggak gitu. Adik-adikku sekalian, enggak gitu. Bahagia bukan terletak di sana-sana. Bahagia itu Allah turunkan kepada hatimu. Orang yang bahagia, dia akan merasa bahagia walaupun di tempat sempit, gurun pasir serasa taman berbunga. Orang yang hatinya bahagia, suara memakakkan telinga terdengar seperti suara merdu belaka. Orang yang hatinya bahagia, gak pernah dengar istilah kalau lagi jatuh cinta, tai kucing rasa. Walaupun ya, saya heran sama istilah itu. Kok bisa ada istilah tai kucing rasa coklat? Dia pernah nyoba bagaimana tuh? Apakah pernah ada seorang iseng ngeliatin tai kucing apa coklat? Saya cobain Saudara sekalian yang saya muliakan, bahagia itu letaknya di sini. Di dalam hati kita sendiri. Jangan cari di sana-sana. Ia dekat saja dengan dirimu, Dek. Ia dekat saja dengan dirimu, Mbak, Kak, Bu, Nak, dalam diri kita sendiri. Semua hal-hal indah, hal-hal baik Allah turunkan dalam hati, termasuk kebahagiaan. As-sa'adah, Allah sebutnya as-sa'adah, kebahagiaan, ketenangan, itmi'nan, semuanya Allah letakkan dalam hati. Alladzina amanu, kata Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa damai, hati mereka senantiasa tenang, sebab mereka selalu mengingat Allah. Jadi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan letaknya di dalam hati. Itu sebabnya siapa yang mencari hal-hal yang indah semacam ini, bersihkanlah hatimu agar kamu berhak mendapatkannya. Bahkan Rezeki yang bikin hati merasa puas, merasa cukup. Sebab ada rezeki yang orang dikasihnya itu gak pernah merasa cukup. Ini rezekinya rezeki zahir aja nih. Dia minta rezeki terus, padahal udah kaya, terus saja nyari rezeki, terus saja minta rezeki. Dia pikir yang dia cari itu uang, padahal yang